Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056 dari jurusan Manajemen S1 Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ilham Taib. Baik, langsung saja kita mulai pada pengerjaannya. Yang pertama, saya akan men-share screen terlebih dahulu soal yang telah diberikan. Baik, di sini sudah dapat kita lihat soal yang telah diberikan untuk UAS Aplikon Bisnis, yaitu perusahaan Antara adalah perusahaan yang bergerak di industri kertas dan akan membuat laporan arus kas atau cash flow dengan asumsi yang ada sebagai berikut, yaitu ada 9 asumsi, dan kita akan membuat atau menyelesaikan laporan arus kas dalam bentuk cash budget untuk bulan Januari hingga Agustus dengan asumsi yang telah diberikan pada soal. Baik, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Kita akan mengerjakan pada Microsoft Excel. Baik, yang pertama saya akan membuat identitas diri terlebih dahulu, yaitu nama. Lalu NIM. Selanjutnya prodi. Selanjutnya UAS Aplikon Bisnis. Baik, saya rapikan terlebih dahulu. Ini beri border dan warna. Selanjutnya kita mulai pada pengerjaannya, yaitu pada asumsi yang pertama dapat kita lihat dapat diketahui penjualan yang diharapkan sampai bulan Agustus. Maka dapat kita buat dulu tabelnya. Perkiraan penjualan dari bulan Januari hingga Agustus. Januari, Februari. Lalu Maret, selanjutnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hingga bulan Agustus. Oke, di sini sudah diketahui perkiraan penjualan. Bulan Januari perkiraan penjualannya yaitu 350.000, selanjutnya 390.000, lalu 425.000, selanjutnya 435.000, bulan Mei 400.000, Juni 245.000, Juli 100.000, Agustus 150.000. Kita beri dulu titik supaya memudahkan kita untuk
Melihat rupiahnya. Kita beri titik supaya memperjelas. Oke, 350.000 Januari, Februari 390, 425, 435, 424. Oke, selanjutnya dari sini kita dapat menentukan atau mencari total perkiraan penjualan dari bulan Januari hingga Agustus dengan menggunakan rumus SUM. SUM buka kurung, kita tarik perkiraan penjualan dari bulan Januari hingga Agustus, kita tutup kurung, lalu enter. Maka dapat kita lihat total perkiraan penjualannya yaitu sebesar 2.495.000. Oke, selanjutnya dapat kita lihat pada asumsi yang nomor 9 pada soal yaitu bunyinya kas pada bulan Januari 250.000. Maka kita buat di bawah perkiraan penjualan saldo kas. Saldo kas yang kita ketahui yaitu hanya pada bulan Januari sebesar 250.000. Oke, berikutnya kita akan mengerjakan asumsi yang kedua, yaitu pembelian persediaan sebagai belanja barang adalah 40% dari penjualan secara tunai. Berarti kita buat di sini pembelian persediaan yang bunyinya pembelian persediaan sebagai belanja barang adalah 40% dari penjualan secara tunai. Berarti pembelian persediaan tunai sebesar 40%. Supaya memudahkan kita kurung saja 40%. Bunyi selanjutnya, dan sisanya dilakukan secara kredit dengan ketentuan 35%. Berarti pembelian persediaan secara kredit. Pembelian persediaan kredit sebesar 35%. Udah kan kita kurungkan saja. Dan bunyi berikutnya dibayar bulan berikutnya. Berarti yang ini bulan Januari dan ini bulan berikutnya Februari. Bunyi selanjutnya yaitu dan sisanya dibayar bulan kedua. Berarti sisanya kredit. Pembelian persediaan kredit. Sisanya berarti 100% dikurang 40% dikurang 35% yaitu 25%. Berarti ada dua. Kita buat saja pembelian persediaan kredit 1 dan 2. Pembelian persediaan kredit 1 dan pembelian persediaan kredit 2. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan terlebih dahulu. Yang pertama pembelian persediaan tunai secara 40%, yaitu 40% kita kali dengan total perkiraan penjualan. Kita enter, maka dapat kita lihat hasil persediaan pembelian persediaan tunainya 40% yaitu pada bulan Januari sebesar 998.000. Selanjutnya pembelian persediaan kredit 35% pada bulan berikutnya berarti bulan Februari, maka kita buat 35% dikali dengan total perkiraan penjualan, maka sama dengan 873.250. Hasil pembelian persediaan kredit 1 itu 35%. Selanjutnya yaitu pembelian persediaan kredit 2 yang dibayar bulan kedua setelah Januari yaitu Maret. Maka kita buat 25% dibayar bulan kedua yaitu Maret, 25% dikali dengan total perkiraan penjualan. Sebentar, maka dapat hasil pembelian persediaan kredit 25% atau kredit kedua yaitu sebesar 623.750. Maka dari sini dapat kita lihat atau dapat kita hasilkan dari pembelian tadi, maka dapat kita simpulkan total kas yang tersedia. Maka total kas yang tersedia untuk setiap bulannya itu kita gunakan rumus SUM. Kita tarik dari perkiraan penjualan
pada bulan Januari hingga ke bawah pembelian persediaan kredit yang terakhir atau kredit kedua, tutup kurung lalu enter. Maka dapat kita lihat total kas yang tersedia pada bulan Januari yaitu sebesar 1.598.000. Untuk mempermudah dan mencari pada bulan berikutnya, kita tarik saja ke samping. Maka dapat hasil total kas yang tersedia pada bulan Februari yaitu 1.263.250 hingga bulan Agustus yaitu sebesar 150.000. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan asumsi yang ketiga yaitu biaya sewa. Sama dengan yang keempat juga mengurangi membayar hasil penjualan yang diperoleh, yang diterima, lalu membayar bunga, membayar dividen, dan membayar pajak. Berarti di sini kita mengurangi. Maka kita buat mengurangi dua. Yang pertama, asumsi yang ketiga atau asumsi selanjutnya itu membayar biaya sewa. Biaya sewa untuk tanah, pabrik, dan peralatan sebagai belanja barang adalah sebesar 20.000 setiap bulannya. Berarti 20.000 setiap bulan, setiap 2 bulan. Berarti 20.000 setiap bulan, 2 bulan dimulai dari bulan Februari. Setiap 2 bulan berarti Januari, Februari. Yang kedua, 20.000. Selanjutnya 2 bulan selanjutnya untuk setiap 2 bulan berarti 2 bulan selanjutnya Februari, Maret, April. Selanjutnya Juni dan Agustus. Oke, untuk asumsi yang ketiga sudah untuk biaya sewa 20.000 setiap 2 bulan. Selanjutnya asumsi yang keempat yaitu hasil penjualan yang diperoleh 30% secara tunai. 40% dikumpulkan bulan berikutnya, 20% 2 bulan setelahnya, dan 10% 3 bulan selanjutnya. Berarti ada 4 penjualan tunai. Maka kita buat di sini 4 buah, yang pertama 30, 40%, 20%, dan 10%. Maka kita buat ada 4 penjualan tunai 1. Supaya lebih mudah kita kurung saja persennya 30%. Yang kedua 40%. Yang ketiga 20%. Yang keempat itu 10%. Yang keempat itu 10%. Oke, kita selesaikan dulu penjualan tunai yang pertamanya. Yang bunyinya 30% secara tunai. Berarti kita 30% kita kali dengan total perkiraan penjualannya yaitu maka dapat kita hasilkan penjualan tunai yang pertamanya 30% yaitu sebesar 748.500. Yang kedua bunyinya yaitu 40% dikumpulkan bulan berikutnya. 40% bulan berikutnya berarti Februari. Maka 40% dikali total perkiraan penjualan sama dengan 998.000 untuk penjualan tunai yang kedua pada bulan Februari. Untuk yang selanjutnya 20% diterima 2 bulan setelahnya, berarti 2 bulan setelahnya Maret, April. 20% dikali total perkiraan penjualan maka dapat hasilnya 499.000. Maka untuk yang selanjutnya penjualan tunai yang terakhir yaitu 10% 3 bulan setelahnya, berarti 1, 2, 3, berarti pada bulan Juli. Sama dengan 10% dikali total perkiraan penjualan, maka penjualan tunai yang keempat yaitu 249.500 pada bulan Juli. Oke, selanjutnya yaitu kita membayar bunga hutang jangka pendek. Buat hutang jangka pendek sebesar 10% dari
penjualan setiap bulannya. Berarti kita lihat penjualan setiap bulannya Januari 350, Februari 490, Maret 425. Berarti 10% dari penjualan setiap bulannya. Berarti kita kali 10%. Maka sama dengan 10% kita kali penjualan setiap bulannya. Yang pertama pada bulan Januari. 350.000 kita enter, maka dapat hasil bunga utang jangka pendek pada bulan Januari yaitu 35.000. Untuk mencari bulan-bulan selanjutnya, untuk memudahkan kita tarik saja ke samping hingga bulan Agustus, maka dapat kita lihat bunga utang jangka pendek pada bulan Agustus itu 15.000. Oke, selanjutnya kita akan membayar biaya 50.000 untuk dividen saham setiap 6 bulan. Berarti setiap 6 bulan yaitu Juni dan Agustus, karena periode kita dari Januari sampai Agustus, maka untuk setiap 6 bulan berarti Juni dan Desember. Untuk setiap 6 bulan berarti 2 kali dalam 1 tahun. 6 bulan, bulan pertama yaitu Juni dan yang kedua Desember. Karena periode kita sampai dari Juni dan Agustus, maka kita akan buat di sini untuk biaya dividennya. Biaya dividen membayar 50.000 untuk biaya dividen saham setiap 6 bulan. Berarti 6 bulan pertama yaitu bulan Juni, 50.000. Oke, selanjutnya yaitu membayar pajak 10.000. Biaya pajak 10.000 pada bulan Maret dan bulan Juni. Oke. Berikutnya selanjutnya kita akan mendapatkan hasil dari pengeluaran ini, maka dapat kita buat di sini total pengeluaran. Maka dapat kita lihat total pengeluaran kita, dapat kita hasilkan total pengeluaran yaitu pada yang pertama pada bulan Januari dapat kita gunakan rumus SUM. Kita buka kurung, kita tarik dari biaya sewa hingga biaya pajak. Ada 8 biaya yang akan kita keluarkan. Total pengeluaran untuk bulan Januari kita gunakan rumus SUM, buka kurung lalu enter, yaitu sebesar 783.500. Untuk mempermudah kita, maka kita tarik saja ke samping untuk melihat total pengeluaran pada bulan-bulan berikutnya. Maka dapat kita lihat di sini total pengeluaran bulan Februari yaitu 1.057.000, bulan Maret 52.500, April 562.500, Mei 40.000, dan hingga yang terakhir Agustus yaitu total pengeluarannya sebesar 35.000. Baik, selanjutnya dari sini maka kita dapat menentukan saldo kas defisit, yaitu dengan cara mengurangi total kas atau selisih dari total kas yang tersedia, kita kurangi dengan total pengeluaran yang tadi telah kita cari, yang telah kita hasilkan total pengeluarannya dari mengurangi biaya sewa, penjualan, hingga biaya pajak. Maka di sini kita dapat mencari atau menghasilkan saldo kas defisit. Saldo kas tersisanya. Maka dari saldo kas tersedia kita kurangi, dari saldo kas tersedia bulan Januari kita kurangi juga total pengeluaran dari bulan Januari. Enter. Maka dapat kita lihat saldo kas defisit bulan Januari yaitu sebesar 814.500 atau yang tersisa. Maka untuk mempermudah kita tarik saja ke samping garis selnya hingga bulan Agustus, maka dapat kita lihat di sini saldo kas yang tersisa, saldo kas defisit dari bulan Januari hingga Agustus. Januari itu 814.500, Februari 206.250, maka terdapat minus atau hutang pada bulan April yaitu sebesar 127.500,
saldo kas yang tersisa bulan Mei 360.000 dan utang saldo kas atau utang pada bulan Juli yang tersisa yaitu 159.500 dan saldo kas pada bulan Agustus yaitu 115.000. Maka dapat kita lihat saldo kas defisitnya dari bulan Januari hingga Agustus. Terdapat dua utang yaitu pada bulan April dan Juli, yaitu 117 dan 159. Oke, setelah kita menentukan dan mendapatkan hasil saldo kas defisitnya, maka kita akan menyelesaikan asumsi yang ke-8, yaitu bunyinya perusahaan mendapat pinjaman modal jangka panjang pada bulan Juni sebesar 500.000 dan pinjaman modal jangka pendek sebesar 100.000 pada bulan selanjutnya, berarti Juli, setelah Juni. Atau selanjutnya dari bulan Juni yaitu Juli. Maka di sini kita berarti menambah, karena perusahaan mendapat pinjaman modal berarti menambah atau penambahan modal, pinjaman modal jangka panjang dan jangka pendek. Menambah yang pertama itu modal jangka panjang. Modal jangka panjang pada bulan Juni sebesar 500.000. Lalu penambahan pinjaman modal jangka pendek sebesar 100.000 pada bulan selanjutnya, berarti Juli. Setelah Juli sebesar 100.000. Oke, setelah itu maka dapat kita cari dan kita lihat hasil saldo kas akhir dari perusahaan Antara. Maka dapat kita cari saldo kas akhirnya yaitu dengan menggunakan rumus yaitu Januari yaitu sama dengan saldo kas defisit kita tambah dengan atau sum penjumlahan dari modal jangka panjang dan penambahan modal jangka pendek. Lalu kita tutup kurung dan enter. Maka dapat kita lihat saldo kas akhir bulan Januari yaitu sebesar 814.500. Dan untuk bulan selanjutnya dapat kita tarik saja ke samping hingga bulan Agustus yaitu sebesar Rp115.000. Maka dapat kita lihat saldo kas akhir perusahaan Antara dari bulan Januari hingga Agustus dengan rumus menambah saldo kas defisit dengan penambahan modal pinjaman modal jangka panjang dan jangka pendek tadi. Oke, dapat kita lihat saldo kas akhir bulan Januari 814.500, Februari 206.250.000, selanjutnya 996.250 dan terdapat utang pada bulan April yaitu 127.500, Mei 360.000 saldo kas akhirnya. Lalu ada bulan Juni sebesar 640.500 dan Juli terdapat utang saldo kas akhir yaitu 59.500 dan saldo kas akhir pada bulan Agustus yaitu sebesar 115.000. Oke, selanjutnya untuk bagian total yang di samping dapat kita tarik saja ke bawah untuk mencari totalnya. Cara mudahnya yaitu kita tarik saja ke bawah, maka dapat kita lihat hasil dari total yang ada. Maka total saldo kas akhirnya yaitu sebesar 2.945.500. Maka total saldo kas akhir dari perusahaan Antara yaitu 2.945.500. Baik, sudah siap pengerjaan ujian akhir semester aplikasi komputer bisnis ini. Sebelumnya saya akan merapikan tabel yang telah saya buat terlebih dahulu.
Oke, selanjutnya kita border untuk supaya lebih tampak lebih rapi. Kita border. Kita border, lalu untuk keterangannya kita tebal. Rapikan terlebih dahulu. Rapikan dahulu tabelnya supaya mudah dibaca. Oke, selanjutnya kita bikin judul, yaitu perusahaan antara laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas dalam bentuk cash budget. Cash budget. Periode Januari Agustus. Rapikan dulu. Lalu kita beri warna. Oh, baik. Baik, sekian pengerjaan saya untuk
memenuhi ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.